Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kondisi bisnis Anda 5 tahun ke depan? Akan jadi seperti apa? Tentunya sebagai pelaku usaha kita menyadari selalu ada tantangan ke depan seperti inflasi, perubahan undang-undang, persaingan yang makin ketat, atau mungkin force major yang terjadi seperti pandemi COVID kemarin. Tanpa perencanaan yang baik, hal-hal tersebut dapat membuat bisnis kita tidak berkembang, bahkan merugi. Bapak Ibu, Total System menekankan pentingnya perencanaan dalam pengembangan bisnis. Kami percaya kondisi kita saat ini karena keputusan yang kita buat kemarin, dan masa depan kita akan dibentuk dari apa yang kita putuskan hari ini. Disinilah Total System hadir dan mengambil peran sebagai strategic partner dalam bisnis Anda. Kami bukan konsultan, tetapi kami memposisikan diri sebagai strategic partner, di mana tim kami secara aktif terlibat dalam pengembangan bisnis Anda. Dari menangani bisnis yang merugi sampai berhasil mendapatkan keuntungan, meningkatkan kualitas manajemen dan merubah sistem kerja one-man show atau Superman menjadi super team yang powerful. Total System merupakan one-stop solution untuk semua permasalahan bisnis Anda, mulai dari pengembangan strategi bisnis, digital marketing, finance, accounting and tax, akuisisi saham dan IPO, IT, produksi, human development seperti rekrutmen dan training. Berbekal 25 tahun pengalaman sejak 1998 dan didukung dengan tim kami yang terdiri dari banyak praktisi bisnis dan profesional yang ahli dalam bidangnya, Total System telah menangani beragam industri mulai dari perusahaan manufaktur, music recording, perusahaan trading, IoT, sampai F&B. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengenal Total System lebih jauh lagi, kami ada penawaran free business coaching untuk berdiskusi mengenai perkembangan bisnis Anda. Silahkan hubungi nomor WhatsApp yang tercantum atau ke website kami di totalgroup.sg. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, apa kabar, Bapak Ibu? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, berkat. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Total System sehingga acara webinar pada siang hari ini bisa terselenggara dengan baik. Perkenalkan, saya Heni Novianti dari PT Total System. Pada acara webinar siang hari ini, saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu Bapak Ibu serta peserta webinar dalam mengikuti acara pada siang hari ini. Materi webinar yang akan dipresentasikan pada siang hari ini adalah COPQ, Cost of Pure Quality. Pada siang hari ini, kita akan berdiskusi dengan Bapak Fajar Setiadi sebagai narasumber. Pada kesempatan webinar kali ini, beliau bertugas sebagai Chief of Development Officer di PT Total System. Jikalau begitu, langsung saja Bapak Ibu, mari kita sambut dengan hangat kepada Bapak Fajar Setiadi, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Eni atas waktunya.
Selamat semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar nih tentang COPQ, Cost of Poor Quality. Jadi kita akan belajar sama-sama tentang COPQ. Kita akan gali apa sih COPQ itu, terus goals apa yang akan muncul ketika kita pelajari COPQ, lalu kita nanti ujung-ujungnya akan paham dan tahu konsepnya COPQ sampai dengan kita harus aware. Nah, kenapa kita aware? Nanti di akhirnya goals dari webinar ini adalah kita akan sama-sama oh seberapa penting sih COPQ itu kok, kenapa harus dihitung, kenapa harus dievaluasi seperti itu. Sebelumnya eh, kembali saya kenalkan, saya Fajar Setiadi, biasa dipanggil Fajar. Saya bertugas di PT Total System as CDO, Chief of Development Officer. Sebelumnya izin saya share screen ya, Bu Eni. Silakan Bapak. Oke, sudah muncul ya. Jadi COPQ, COPQ itu boleh kita bilang ini adalah momok serem untuk orang-orang yang sudah aware, sudah tahu seberapa berbahayanya. Jadi ini akan sangat merepotkan ketika Bapak Ibu sekalian punya bisnis tapi mengesampingkan COPQ yang di dalamnya itu ada hidden loss, ada hidden cost-nya seperti itu. Jadi kalau kita jalan misalkan di industri Bapak Ibu atau bisnis yang Bapak Ibu handle itu ada pakai ISO 9001 yang mana di dalamnya itu 9001 kan pakai risk based thinking, eh, pemikiran berbasis resiko. Nah, ini bisa digunakan sebagai acuan data. Resiko apa yang muncul jika jika nantinya muncul kegagalan kualitas baik proses maupun hasil. Seperti itu. Eh, apa itu COPQ? Kita kenalan dulu dengan COPQ. Apa sih COPQ, cost of poor quality? Apa hubungannya dengan eh, cost of quality? Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar yang namanya cost of good quality. Apa hubungannya dengan quality assurance? Nah, COPQ itu adalah kalau kita lihat dari diagramnya seperti ini, dia adalah turunan dari cost of quality. Bapaknya ini cost of quality, dia punya turunan cost of good quality, yang mana cost of good quality ini fokusnya adalah di biaya prevention dan biaya appraisal. Jadi biaya pengecekan, biaya QC, biaya TQA itu bisa dimasukkan kategorinya masuk ke cost of good quality. Berbeda halnya dengan cost of poor quality. Cost of poor quality dianalisa dibagi skopnya lebih ke internal failure cost dan external failure cost. Itu kayak barang-barang yang tidak masuk, tidak oke diproses di dalam, misalkan kita ngomongnya skop pabrik, di pabrik ini ada barang tidak lolos QC internal, nah dia masuknya cost of poor quality. Lalu apabila barang sudah lolos QC, QC check, final, barang terkirim sampai ke user, itu masuknya juga cost of poor quality. Cost of poor quality ini umum sifatnya, jadi tidak hanya di industri manufaktur saja, tapi bisa juga di industri lainnya.
industri jasa, industri apa namanya kesehatan, kita bilang misalkan rumah sakit, malpraktik itu adalah kejadian poor quality. Nah, biaya-biaya yang timbul atas malpraktik itu bisa disebut COPQ. Nah, dari dua turunan ini, internal failure cost dan external failure cost, itu bisa dikembangkan menjadi hal yang sangat besar dan kalau kita bicara bisnis dirupiahkan, itu sangat besar. Ada potensi angka yang sangat besar jika ini tidak dianalisa dan tidak dikendalikan. Itu. Nah, untuk mempermudah mungkin kita lihat dari beberapa aspek perbedaan cost of good quality anak pertama nih dengan cost of good quality anak kedua, eh, bawang merah bawang putih. Dari definisinya COGQ lebih seperti ke total biaya untuk menjamin dan menjaga kualitas, biaya appraisal, biaya prevention itu masuk ke sini. Sedangkan COPQ eh, akibat kualitas gagal. Jadi kalau dibilang ini lebih kayak preventif maupun korektif. Biaya preventif itu masuk ke cost of good quality, sedangkan biaya korektif itu muncul di cost of poor quality. Tujuannya untuk cost of good quality memastikan kualitas, menjamin supaya kualitasnya oke, untuk keluarnya oke, lalu di COPQ mitigasi kerugian berlebih tujuannya. Fokusnya kalau kita analisa COPQ lebih ke untuk perbaikan dampak negatif dari kegagalan kualitas, lalu fokusnya juga lebih ke seperti tadi saya sampaikan korektif. Sifat biayanya untuk cost of good quality itu investasi sama halnya dengan kalau kita hire security, mungkin kita nampaknya mengeluarkan lebih. Mungkin nampaknya kita wah secara langsung belum kelihatan dampaknya. Tapi akan terjadi masalah dalam hal ini COPQ kalau kita tidak pakai security. Contohnya seperti itu. Akan muncul potensi lebih besar angka yang keluar jika kita tidak investasikan untuk mengamankan di investasinya ini. Sama halnya kayak eh, biaya QC. Banyak Bapak Ibu mungkin mengalami sendiri untuk hire orang QC, untuk spending investasi ke tim QC, itu bahasa Jawanya iman. Tapi kita harus evaluasi juga potensi-potensi ketika tidak ada. Ketika tidak ada QC, apakah internal self check-nya jalan, sehingga kerugian-kerugian yang bisa dipetakan nantinya tidak lebih besar daripada eh, kalau muncul masalah seperti itu. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa COPQ adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan, oleh bisnis, oleh organisasi karena menyediakan produk atau layanan berkualitas buruk kepada pelanggan. Secara umum, COPQ pengertiannya adalah ini. Kita bisa analogikan. Jadi kalau COPQ, kita untuk case ini muncul case keran bocor. Kalau kita bilang COPQ itu adalah tentang biaya yang muncul dari air yang terbuang, biaya yang muncul dari perbaikan kerusakan dinding, biaya yang muncul dari perbaikan lantai yang rusak karena bocornya ini, biaya orang yang terjatuh kalau muncul resiko orang terpleset, sampai dengan biaya yang muncul atas resiko-resiko lainnya. Misalkan resiko ketidaknyamanan karena
secara visual mengganggu, mungkin kita merasa tidak nyaman. Atau karena kita merasa nggak aman, jadi jalan yang harusnya kita lewat area tersebut, kita harus cari jalan lain. Karena lihat, oh ada kebocoran nih di situ. Nah, COPQ adalah eh, secara analogi tentang spending-spending biaya seperti ini. Kenapa penting? Kenapa kok harus mau pusing-pusing mikirin COPQ? Selama ini loh nggak pernah dievaluasi, nggak ada masalah. COPQ itu sifatnya seperti mitigasi. Jadi, oke, selama ini nggak pernah kita pikirkan, tapi ketika kita pikirkan, ternyata dampaknya jauh lebih baik. Contoh, kalau kita visualisasikan, dari spending-spending biaya yang tadi saya sampaikan, biaya air yang terbuang, biaya perbaikan dinding, biaya perbaikan lantai, biaya penggantian keran, dibandingkan ketika kita mendeteksi di awal, biaya penggantian keran, ketika bocor dikit langsung ketahuan, biayanya sangat berbeda. Toh pada akhirnya, biayanya sama-sama dikeluarkan, biaya penggantian keran sama-sama tetap akan keluar di visualisasi ini. Atau ini common, banyak sekali terjadi di kita. Kalau misalkan kita ada kendaraan yang harusnya diservis rutin sebagai internal control bahasanya, tapi tidak kita lakukan. Akhirnya muncul kerusakan yang timbul menjadi mengganggu, lalu kita harus ganti spare part-nya, biaya sewa kendaraan pengganti, misalkan jadi nggak bisa kita pakai, biaya dampak lainnya, misalkan kita lagi ada janjian sama orang jadi keganggu, lalu harus nyari pengganti jadwalnya, jadi kacau segala macam sampai biaya atas ketidaknyamanannya. Jadi secara analogi COPQ punya potensi jauh lebih besar daripada cost of good quality-nya. Jadi internal control itu harus dikuatkan karena ada potensi lebih yang akan muncul ketika tidak dilakukan. Terapannya misalkan di bisnis. Ini common sekali terjadi di corporate-nya, corporate partner-nya Total System. Kami sering kali menemui hal ini. Jadi pernah nggak Bapak Ibu melakukan upaya penurunan spesifikasi, substitusi material, atau memperpendek proses produksi? Misalkan produksinya tadinya ada beberapa step, kita kurangi step yang kita rasa nggak perlu nih, ini cuma cek-cekan aja. Oh ini bisa diperpendek nih, apa namanya, misalkan waktu tunggunya untuk tekan cost, materialnya yang tadinya kasih yang oke, kasih yang agak lumayan lah untuk tekan budgetnya, tapi malah rugi. Jadi kita berharap untung, malah good loan. Nah, jika pernah, berarti kita harus aware. Karena dampak dari ketika kita tidak melakukan evaluasi, tidak kontrol terhadap poor quality, yang paling umum adalah customer dissatisfaction. Customernya nggak sesuai ekspektasinya, nggak terpuaskan. Nah, dampaknya adalah trustworthy-nya turun. Jadi beberapa bisnis ini sangat mengandalkan yang namanya trustworthy. Apalagi trustworthy ini erat kaitannya dengan brand image. Padahal kalau kita tahu biaya untuk membangun brand image itu sangat mahal. Jadi atas dasar customer yang tidak satisfied akan muncul potensi masalah lagi.
reputasi rusak. Seperti saya sampaikan tadi, brand image itu orang investasi ke situ sangat mahal. Membangun reputasi itu tidak gampang, butuh konsistensi, butuh biaya. Sekali rusak karena kita berusaha tekan cost, berusaha tekan proses-proses kontrol yang mungkin dianggap sepele tapi ternyata berdampak besar, itu eh, sangat berbahaya. Lalu poor quality itu pasti akan menambah production cost. Karena setelah muncul poor quality, poor quality ini kan tentang internal failure, external failure, di mana internal failure itu muncul adanya rework, scrap, terus reproses, muncul depresiasi yang tadinya mungkin kita jual barang grade A jadi grade B, kualitas A, kualitas B, seperti itu. Ini pengaruh ke production cost. Belum ketika rework. Rework itu pasti kita butuh yang namanya tenaga kerja lebih. Bahkan beberapa instansi, beberapa perusahaan itu menerapkan biaya rework, tenaga kerjanya itu dihitung 2 kali. Kenapa? Karena dia harusnya mengerjakan sesuatu proses yang dilakukan. Tapi karena harus melakukan rework, proses yang dilakukan itu akhirnya terkesampingkan. Nah, karena terkesampingkan itu mereka membebankan biaya cost of poor quality-nya 2 kali atau bahkan lebih. Atau mungkin ketika mereka melakukan rework, pekerjaan yang semestinya dilakukan itu dilakukan di overtime. Padahal biaya overtime dengan jam kerja normal, umumnya overtime cost-nya lebih. Seperti itu. Nah, poor quality berdampak di legal problem. Ini sudah banyak beberapa contoh. Jadi kalau akhir 2023 kalau nggak salah, ada produsen kendaraan bermotor, sepeda motor, itu memproduksi motor dalam jumlah banyak, ada masalah di rangkanya. Akhirnya dia menghadapi yang namanya recall besar-besaran, dia menghadapi tuntutan dari banyak customer-nya, end user-nya langsung, dan ini biaya recall itu tidak sedikit, apalagi biaya menghadapi legal problem. Saat ini, seperti yang kita tahu, legal problem kalau udah bermasalah dengan hukum, pasti cost-nya luar biasa, Bapak Ibu. Atau misalkan percontohan di industri lainnya. Di industri lainnya, contoh malpraktik deh, di industri apa namanya bidang kesehatan. Malpraktik itu sangat rentan terhadap resiko masalah hukum. Jadi ketika muncul poor quality akan sangat beresiko terhadap legal problem. Ini sangat umum sekali terjadi. Nah, secara garis besar keuntungannya dengan kenapa sih kita harus melakukan perhitungan COPQ, harus evaluasi, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa menghindari kerugian karena production cost-nya pasti bisa ditekan, terus efisiensinya pasti akan naik karena kita tidak harus melakukan reward-reward segala macam. Memperkuat daya saing, otomatis ketika nama kita bagus, poor quality-nya minim, kegagalannya lebih sedikit, pasti daya saingnya akan naik. Nah, evaluasi COPQ ini juga membantu perbaikan berkelanjutan. Misalkan di bisnis Bapak Ibu menerapkan analisa resiko. COPQ itu bisa digabungkan dengan analisa resiko. Jadi analisa resiko diinkludkan masuk poin-poinnya, angka-angkanya bisa berlandaskan cost of good quality. Ketika
misalkan analisa resikonya sudah pakai FMI lah, itu lebih enak lagi karena kita sudah bisa hitung secara kuantitatif, tinggal input data langsung dari COPQ, kita bisa pakai untuk evaluasi. Nah, semakin banyak dasar untuk evaluasi, semakin mudah kita melakukan continuous improvement. Itu. Lalu dampak yang paling besar adalah menjaga reputasi dan kepuasan pelanggan. Siapa sih sekarang orang bisnis nggak butuh pelanggan? Siapa sih orang nggak butuh reputasi? Ini dampaknya sangat besar. Keuntungan di atas, umumnya ketika kita lakukan evaluasi, mulai aware, kita biasanya langsung lakukan investasi. Jadi investasi mungkin nggak bisa langsung dirasakan, tapi ada beberapa hal dari analisa COPQ yang langsung bisa dirasakan dampaknya. Oke, cara hitungnya, cara evaluasinya. COPQ ini adalah cara hitung simple pakainya. Jadi komponennya tidak rumit, simple, tidak banyak, tapi banyak yang harus kita prediksi atau kita asumsikan karena bisa jadi COPQ itu kita evaluasi dari hal yang belum muncul. Lebih bahasanya ke mitigasi. Itu bisa kita terapkan bersama-sama dengan analisa resiko. Yang pertama, cara hitungnya adalah pahami komponennya. Seperti tadi, apa namanya, diagram yang ada di depan, COPQ ini terbagi dalam dua kategori umum besar. Internal failure cost, di mana di dalam internal failure cost ini ada yang namanya rework, scrap, retest, redesign, biaya depresiasi atas kegagalannya itu yang masih terjadi di internal bisnis Bapak Ibu atau katakanlah kalau manufaktur masih di dalam pabrik. Ini kita kategorikan dalam internal failure cost. Nah, yang kedua adalah external failure cost. Ini mencakup tentang biaya retur, biaya garasi, atau muncul kompensasi ke pelanggan, dan biaya rework setelah instalasi. Misalkan kita lakukan bisnis, apa namanya, bisnis building construction gitu. Nah, rework setelah instalasi itu bisa dimasukkan sebagai external failure cost. Bisa jadi biaya atas eh, potensi biaya-biaya atas masalah hukum itu juga masuk ke external failure cost. Atau kalau pengen mudah lagi, kita tambah satu kategori lagi, potensial effect loss. Potensial effect loss, sorry. Yang kedua, setelah kita tahu kategorinya, pahami komponennya, collect sumber datanya. Kalau dari internal bisa data rework, data scrap, biaya tenaga kerja atas biaya reworknya, biaya barang gagal inspeksi sehingga muncul depresiasi, lalu muncul juga biaya compliance dan retur ini yang dua di bawah ini adalah external failure cost, biaya garansi kompensasi pelanggan, dan biaya atas potensial effect loss yang uh, saya sampaikan tadi. Untuk perhitungan reward, itu kurang lebih adalah biaya tentang ya umum, kami sekali,
biaya seperti biaya produksi lah, biaya tenaga kerja langsung, biaya material reward, biaya overhead, biaya administrasi, lalu biaya peluang kerugian. Nah, potensi untuk sorry untuk klasifikasi internal failure cost itu juga ada scrap. Scrap itu kan proses pengalihan barang oke atau barang yang harusnya bernilai menjadi nilainya turun atau sama sekali tidak punya nilai. Barang yang oke disampahkan, barang yang oke turun grade itu adalah scrap. Nah, umumnya biaya scrap itu kita pakai biaya HPP produksinya barang ketika oke, ditambahkan biaya proses scrap. Biaya proses scrap ini bisa jadi ketika barangnya nggak oke, kita harus lakukan press. Ketika muncul press itu kan press kan biaya. Eh, Biaya pressnya berapa, biaya tenaga kerjanya. Bisa jadi biaya kalau kita harus buang sampah ke tempat pembuangan akhir, atau kalau misalkan sampahnya ini sampah berbahaya, kita harus bayar jasa pihak lain untuk urus sampahnya, atau biaya yang muncul penurunan nilainya, biaya depresiasinya. Itu. Nah, untuk external failure cost, yang pertama adalah contohnya untuk perhitungan retur. Perhitungan retur ini skopnya banyak, skopnya besar, seperti biaya pengendalian, pengembaliannya logistiknya berapa, kirim balik ke tempat kita, lalu biaya pemeriksaan penanganannya setelah balik itu berapa, lalu biaya rewardnya setelah instalasi atau setelah barangnya terkirim itu dikategorikan sebagai biaya retur. Atau misalkan di scrap setelah retur itu masuknya adalah external failure cost. Nah, biaya administratif ini umum sekali, biaya kita harus ngecek-ngecek surat jalan lah, kita harus urus pending waktu untuk tim adminnya ketika harus tangani hal-hal seperti ini, kita harus detail. Kalau tidak detail nanti muncul poor quality, tapi seperti tidak ada apa-apa kalau nggak dievaluasi. Jadi ketika muncul evaluasi dan didetailkan, kita akan hitung cost-nya ketika orang-orang bekerja, staf kita bekerja, tim kita bekerja, itu lebih banyak waktu yang tidak terbuang. Nah, untuk tanganin hal seperti ini akhirnya muncul harus spending waktu lagi, harus misalkan kita harus lakukan cek sebelum retur, biaya transportasinya berapa itu kan juga harus dihitung, dan waktu, waktu kadang-kadang kita terlupakan. Lalu komponen lainnya adalah yang jarang sekali di apa namanya teori-teori di luaran, orang melakukan evaluasi COPQ tapi tidak memperhitungkan potensi kerugian. Jadi lebih yang bisa dihitung aja, kayak masalah barang rusak harus dibetulin, biaya betulinnya berapa, biaya redesign-nya berapa, biaya scrap-nya berapa, itu bisa muncul. Tapi ini hal yang sangat berbahaya, tetapi jarang kali dihitung di COPQ. Nah, di total system kita biasa lakukan perhitungan potensi kerugian. Jadi bisa jadi
kerugian ini sifatnya adalah eh, kualitatif. Untuk menghitungnya kita harus translate ke kuantitatif, sorry. Contoh, biaya reputasi. Biaya reputasi ini tidak bisa diuangkan secara langsung. Cuman kita bisa pakai eh, apa namanya dikonversikan. Misalkan kalau kita rusak reputasi di satu pelanggan, kita bisa bebankan biayanya, asumsinya dengan nilai sekian. Karena asumsi itu bisa muncul dari biaya ketika kita harus kembali lagi mengembalikan nama kita lagi, reputasi kita lagi di customer tersebut. Estimasinya biayanya berapa sih? Nah, itu bisa dipakai angka-angka itu. Nah, pengakuannya akan berbeda di setiap bisnis Bapak Ibu. Jadi beda bisnis, beda customer, beda penanganan, potensi kerusakan reputasi ini biayanya bisa dibebankan berbeda. Nah, ini harus dievaluasi dengan sangat cermat dan dievaluasi dengan subjektif. Potensi kerugian itu ada tiga, biaya kompensasi pelanggan, misalkan kita ada retur, akhirnya harus kirim parcel lah, harus kirim apa namanya snack, harus ngajak dia eh, misalkan makan bareng untuk ngobrol-ngobrol supaya reputasinya nggak semakin buruk. Atau yang paling berbahaya adalah yang nomor dua, biaya potensi kerugian lepas pelanggan. Jadi ketika kita melakukan ada potensi poor quality yang mengakibatkan lepas pelanggan, kita sudah harus bisa hitung potensinya kalau kita lepas pelanggan ini kerugiannya berapa. Umumnya orang akan bilang ini intangible. Cuman dalam evaluasi COPQ harus muncul biaya yang clear, yang jelas, supaya bisa dievaluasi. Cara urutan kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita evaluasi COPQ, kita bisa set up per kategori, subkategori, case-nya ada berapa banyak, lalu cost per case-nya itu berapa, totalnya berapa. Bisa jadi rework ada beberapa turunan lagi, misalkan rework di pembahanan, bahannya yang WIP nomor A biayanya berapa, WIP nomor B biayanya berapa, WIP nomor C biayanya berapa. Ini bisa diterapkan, diimplementasikan sesuai bisnis Bapak Ibu. Jadi sudah jelas kan kenapa evaluasi COPQ ini jadi penting. Kosnya banyak, biayanya banyak, posnya per pos itu masing-masing banyak dan ini berbahaya sekali. Jika kita sudah evaluasi, kita akan tahu ternyata ketika kita lakukan penghematan, penghematan yang beresiko, itu ada potensi loss-nya lebih tinggi. Jadi bisa dipertimbangkan. Karena yang saya sampaikan di depan ini sangat common terjadi. Sangat common. Saya mengalami lebih dari beberapa industri yang kami tanganin. Ini sangat sering terjadi di bisnis. Jadi harapannya bisa push quality, harapannya bisa, push cost-nya, material cost-nya, operation cost, itu bisa ditekan, tapi malah rugi. Ini sangat common. Nah, eh, di total system,
kita biasa lakukan evaluasi bisnis yang tidak sehat. Jadi bisnis yang tidak sehat itu seperti apa sih? Bisnis yang stuck, bisnis yang SDM-nya tidak produktif, biaya tidak terkontrol. Nah, salah satunya adalah biaya tidak terkontrol ini COPQ tadi. Lalu muncul sering terjadi fraud, banyak stok mati, cash flow sulit, profit semakin lama semakin mengecil. Di total system kita biasa tangani hal-hal seperti ini. Nah, mungkin ini adalah gejala yang sangat umum, tapi tidak semua orang ternyata bisa capture. Seperti halnya penyakit, kita kayak manusia seringkali ada sakit apa segala macam, ada simptom-simptomnya, tapi kita nggak capture kan, karena kita bukan dokternya. Eh, untuk badan kadang-kadang kita aware, untuk tubuh kita kadang-kadang kita aware, tapi seringkali kita lupa untuk bisnis kita kurang aware. Nah, eh, kayak untuk badan kita biasa lakukan general check up. Untuk bisnis ya udah jalan gitu-gitu aja. Padahal bisnis itu juga bisa berdampak buat kesehatan kalau tidak dikendalikan dengan benar. Nah, eh, kami biasa menangani yang namanya bisnis check up. Jadi kalau tubuh ibu bapak sekalian butuh yang namanya general check up, kami bisa tanganin general check up untuk bisnis bapak ibu sekalian. Banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bisnis ujung-ujungnya adalah tentang struktur, tatanan, segala macam. Kita bisa lakukan review struktur organisasi dan job desk. Bisa juga review bisnis prosesnya plus dokumennya. Kita bisa lakukan review proses inventory dan aset manajemennya. Lalu bisa juga review analisa dalam laporan keuangan sampai dengan kita berikan saran perbaikan. Jadi kita bisa berikan manfaat analisis yang menyeluruh. Kita bisa menilai aspek bisnis kita ini kondisinya seperti apa sih secara keuangan, secara operasional, secara manajemen, masih sehat nggak? Kita bisa temukan itu. Lalu kita bisa bantu untuk identifikasi masalah. Jadi kita bantu untuk mitigasi akar masalahnya itu gimana sih? Yang terakhir yang tak kalah penting adalah di total system kita selalu berikan solusi strategis atas rekomendasi atas masalah-masalah yang bisnis Bapak Ibu hadapi yang masalahnya sudah kami identifikasi. Seperti itu. Eh, untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa kontak di sini. Oke. Dari saya cukup Bu Eni. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama refresh, sama-sama belajar soal COPQ. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, semangat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih Bapak Fajar. Terima kasih banyak atas presentasi yang eh, informatif dan inspiratif ini. Ternyata COPQ lebih berbahaya dari yang kita kira ya. Bukan hanya kerugian angka, tapi juga reputasi, kepercayaan pelanggan, dan masa depan perusahaan kita. Pada webinar hari ini kita belajar bersama bagaimana menganalisa kerugian tersembunyi yang sulit diukur, kemudian teknik praktis menghitung COPQ dengan metode ringkas, supaya terhindar dari customer complaint, reputasi yang rusak, kemudian production cost naik, bahkan terhindar dari masalah hukum. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum
kita memulai sesi Q&A, mohon Bapak Ibu berkenan open kamera untuk berfoto bersama. Kami persilahkan nanti untuk sesi tanya jawab bisa langsung atau melalui chat. Eh, Sudah semua Bapak Ibu, bagi yang belum, Bapak Ibu mohon berkenan untuk open kamera untuk sesi foto bersama. Oke, sudah? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, silakan. Baik, untuk selanjutnya, untuk sesi Q&A, silakan untuk Bapak Ibu, jika ada yang didiskusikan atau apa pertanyaan yang mau disampaikan, silakan disampaikan nanti untuk didiskusikan dengan Bapak Fajar Setiadi. Oke, oke, Bapak Fajar, ini sudah ada pertanyaan dari yang pertama ya dari Bapak Jojo. Bagaimana pendapat Bapak mengenai produk murah tapi memiliki spesifikasi yang bisa bersaing dengan produk mahal dengan spesifikasi hampir sama? Apakah mereka menerapkan COPQ dan apakah mereka jual rugi? Bisa dibantu jawab, Bapak Fajar? Oke, terima kasih Pak Juju untuk pertanyaannya. Bagaimana pendapat saya mengenai produk murah tapi memiliki spesifikasi yang bisa bersaing dengan produk mahal dengan spesifikasi hampir sama? Apakah mereka menerapkan COPQ dan eh, apakah mereka jual rugi? Oke, saya tanggapi Pak Juju. Jadi kita harus tarik mundur dulu nih. Apa itu namanya quality? Quality ini kan bahasanya adalah kalau dari pengertiannya kita bisa bilang quality adalah meet the expectation, ketemu sama ekspektasinya. Atau eh, secara lebih umum lagi, quality itu adalah tingkat baik buruknya suatu produk atau service atau proses atau hasil kerjanya dibandingkan dengan standarnya. Nah, eh, ini sangat objektif sekali karena urusannya tentang standar. Jadi tiap-tiap bisnis punya standar masing-masing. Kalau misalkan standarnya sama di hasil akhirnya di produknya, bisa jadi mereka lakukan eh, setup untuk standarnya di proses yang mereka kecilin. Nah, untuk tekan apa yang namanya cost, kadang-kadang yang perlu hati-hati, yang kita turunkan adalah proses yang berbahaya terhadap kualitas, bukan proses yang oke ini memang benar ada dua karakter proses. Proses yang benar-benar bisa dihemat itu kaitannya tentang mungkin kita bisa terapkan namanya lean manufacturing untuk tekan cost lain, tapi jangan sampai proses-proses yang ini tidak bisa dikesampingkan, jangan sampai dibuang seperti itu. Jadi tetap ada proses yang internal control, misalkan suatu bisnis tetap butuh QC akhir, misalkan itu tetap jangan dihilangkan apabila itu memang di proses bisnis tersebut ini sifatnya harus ada.
Beda hubungannya dengan mungkin yang kita hemat adalah proses serah terimanya yang tadinya butuh waktu 5 jam, jadiin serah terima di 3 jam atau mungkin bisa percepatan. Ini berbeda dengan pangkas waktu yang berdampak ke kualitas sama pangkas waktu yang mungkin aman. Seperti itu. Sudah menjawab Pak Juju? Dari Bapak atau Ibu Lombok nih, COPQ ini bisa membutuhkan banyak waktu dalam pengerjaan perhitungannya mengingat kemungkinan-kemungkinan resiko yang bisa terjadi sangat banyak dan bervariasi. Dan kasus-kasus yang muncul, nilai biaya yang mungkin muncul juga sangat beragam tergantung resiko dan bentuk resikonya. Apakah idealnya perhitungannya ini dilakukan secara komprehensif di semua kondisi atau cukup pada risiko-risiko tertentu yang paling tinggi keparahannya dan paling mungkin terjadinya saja? Nah, Bapak atau Ibu Lombok, jadi COPQ ini bisa kita ajailkan, kita bisa satukan evaluasinya bersamaan dengan analisa risiko. Misalkan di analisa risiko, kalau Bapak atau Ibu sudah biasa akrab dengan FMEA, Failure Mode Effect Analysis, di situ ada resiko yang mempunyai nilai tinggi. Nah, kita bisa lakukan dari resiko-resiko yang mempunyai, kalau nggak salah namanya RPN ya, Risk Priority Number. Semakin besar risk priority-nya, semakin besar idealnya harus kita dahulukan untuk kita evaluasi. Kalau misalkan memang belum ada waktu di situ. Memang COPQ ini takes time-nya lumayan banyak, cuman kita bisa sikapi dengan oke, evaluasi berjangka. Misalkan bertahap dari yang parah dulu, resikonya di mana, semakin banyak berkurang-berkurang, RPN yang lebih kecil dilakukan di belakangan. Seperti itu. Berikutnya dari Bapak atau Ibu Rey ini ya. Jika perusahaan bergerak di bidang jasa, bisa dibilang manusia yang jadi sumber daya utamanya, faktor seperti apa yang bisa diterapkan? Nah, seperti saya sampaikan tadi, cost of poor quality ini bersifat umum, tidak hanya untuk bidang industri yang menghasilkan produk saja, bisa jadi yang menghasilkan jasa. Contoh, kita bikin penawaran salah dan harus ngulangi lagi, itu bisa kita hitung sebagai COPQ. Atau misalkan servisnya, mungkin bisa diperjelas lagi servisnya apa ya industrinya, laundry, bisnis laundry pakaian. Mereka memang tidak menghasilkan produk yang ada fisiknya, betul-betul. Dia cuma kasih jasa dari pakaian yang kotor jadi pakaian bersih. Cuman ketika muncul salah kirim atau apa tertukar, itu kan muncul cost juga dan berdampak juga ke eh, resiko-resiko yang saya sampaikan tadi, misalkan apa namanya customer dissatisfaction, reputasinya menurun, itu juga kita bisa terapkan COPQ. Jadi bukan hanya untuk bisnis yang menghasilkan produk fisik seperti itu ya Bapak atau Ibu. Cara meminimalisir COPQ supaya perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. COPQ ini bukan way untuk mendapatkan keuntungan. Sebenarnya kalau kita sudah melakukan evaluasi, COPQ itu lebih banyak untuk meminimalisir kerugian-kerugian. Jadi
kalau seharusnya kita hitung apa namanya cost production berapa, nggak menambah cost production tambahan-tambahan seperti itu. Jadi bukan untuk langsung direct kita untung karena COPQ, enggak. Tapi kita lebih aman ketika kita lakukan evaluasi COPQ seperti itu. Atau bisa juga kalau semisal posisinya bisnisnya tadinya merugi karena melakukan yang saya sampaikan tadi terkait melakukan penurunan kualitas bahan, terus speknya diturunin, memperpendek proses produksi, tapi akhirnya rugi. Nah, setelah dievaluasi COPQ, akhirnya ngeh nih, sadar. Setelah sadar, kita kembaliin ke jalan yang benar, jalan yang semestinya, akhirnya bisa ke arah untung lagi. Seperti itu. Itu Pak PWO. Untuk selanjutnya, Bapak Juju. Adakah contoh KPI sederhana untuk bisa memantau COPQ di level departemen? Bisa. Kalau misalkan industri yang memproduksi barang step per step, departemen per departemen itu bisa dilakukan. Contoh paling simpel adalah kita bikin KPI maksimal rework rate-nya berapa, maksimal scrap rate-nya berapa. Itu contoh terapan dari COPQ atau KPI terkait misalkan ada departemen finishing. Nah, finishing bisa dikasih KPI barang retur akibat finishing maksimal berapa persen atau zero mistake. Itu silakan disesuaikan dengan kepentingan bisnisnya atau kondisi bisnisnya seperti apa. Oke, selanjutnya dari Bapak Dita, dalam lingkungan produksi yang serba cepat harus achieve target harian, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kualitas agar COPQ tidak meningkat. Nah, ini bisa digabungkan dengan sistem seperti yang disampaikan Pak Jojo tadi, itu bisa diperjailkan jadi satu sama sistem proses kerja harian yang bisa dipantau eh, berdasarkan KPI-nya. Misalkan kita setup sehari maksimal reject rate berapa, itu adalah bagian terapan dari COPQ sebenarnya. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin bisnis Bapak Ibu sudah pernah lakukan KPI-KPI seperti ini, tapi belum pernah evaluasi berapa sih angkanya kalau misalkan kita benar-benar analisa itu angka rupiahnya berapa. Nah, COPQ itu adalah tentang kita menyadarkan based on cost-nya yang keluar atau biayanya yang keluar. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang eh, perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan, bisa langsung ditanyakan. Ini ada lagi Pak Fajar dari Bapak atau Ibu Re ya. Kadang tidak sadar nih terjadi kejebolan biaya atau sejenisnya. Indikatornya apa ya? Indikator apa yang paling sederhana bisa dijadikan patokan buat penerapan COPQ? Sorry Bapak Ray, saya kurang clear dengan pertanyaannya. Jadi maksudnya indikator seperti apa nih yang diharapkan? Karena COPQ ini adalah analisa yang sifatnya clear.
Kenapa? Karena bisnis itu kan ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit, COPQ itu menghitung berdasarkan rupiahnya. Jadi kalau misalkan sudah muncul angka, ya udah clear. Indikatornya apa? Kerugian duitnya itu udah nampak. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Pak Rey? Nah, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian masih belum clear tentang COPQ, terapannya seperti apa, prakteknya seperti apa, atau bahkan eh, pengen bahas lebih soal bisnis check up tadi, bisa hubungi kontak personnya marketing total group. Oh, ada lagi nih. Apakah evaluasi COPQ bisa diterapkan selain pada produk atau layanan seperti konflik internal bisnis yang dibangun bersama X? Misal ada masalah internal yang melibatkan salah satu anggota yang tidak bertanggung jawab dalam proses bagi hasil yang seharusnya diberikan setiap bulan. Bagaimana menyikapi hal tersebut dalam perspektif cost of poor quality? Eh, Pak Muhammad Kamil, COPQ sebenarnya bisa diterapkan sifatnya umum, bisa diterapkan di mana saja. Cuman mungkin ada evaluasi yang bisa diterapkan lebih oke nih daripada COPQ, daripada COPQ itu sendiri dalam case-case tertentu seperti tersebut. Jadi apa namanya? Kalau misalkan ada mitigasi masalah yang mungkin tidak pas atau susah untuk di COPQ kan, mungkin bisa di apa namanya fasilitasi dengan eh, apa analisa resiko seperti itu. Jadi angkanya lebih ke hasilnya risk priority number, tidak langsung angkanya muncul secara rupiah. Karena kalau tidak bertanggung jawab dalam proses bagi hasil, itu kan hal yang mungkin bisa jadi susah ketika kita harus rupiahkan. Berbeda dengan apa namanya produk atau layanan atau item yang sedang kita bikin, itu kan secara rupiah langsung nampak. Seperti itu, Pak. Bisa difasilitasin dengan pola evaluasi masalah yang lainnya. Silakan, Bapak Ibu. Jika masih ada yang ingin disampaikan, didiskusikan. Ada lagi nih Pak dari Bapak Aji. Dalam dunia bisnis, tujuan utama untuk profit. Seberapa efektifkah internal dan eksternal audit dalam COPQ dan dalam industri manufaktur? Apakah SNI berbanding lurus dengan profit menurut kacamata COPQ? Terima kasih. Dalam dunia bisnis, tujuan utama untuk profit. Seberapa efektifkah internal dan eksternal audit dalam COPQ dan dalam industri manufaktur? Apakah SNI berbanding lurus dengan profit menurut kacamata COPQ? Eh, ini agak berbeda konteks, Pak Haji. Jadi COPQ itu adalah standar, internal standar. Mungkin ada hubungannya ketika SNI menetapkan suatu standar minimal. Nah, standar minimal ini harus kita achieve, tapi ketika kita harus achieve SNI-nya, jadi muncul scrap-nya banyak, harus muncul reward-nya banyak, seperti itu berpengaruh di situ.
Jadi misalkan SNI bikin eh, apa namanya standar barangnya harus di level A. Nah, untuk kejar level A ini eh, kita harus munculkan COPQ. Ada cost of quality yang muncul, misalkan appraisalnya seperti apa, biaya untuk auditnya seperti apa, biaya pengecekannya harus muncul juga untuk internal cek, sampai dengan seberapa banyak sih barang gagal untuk kita kejar SNI ini. Nah, itu bisa diterapkan di situ. Untuk seberapa efektif, itu tergantung konteksnya masing-masing bisnis, tidak bisa disamakan. Ada eh, industri yang penting banget nih, strictly kita harus hitung nih kondisi perusahaanmu, kita harus cek COPQ-nya. Ada bisnis yang oke, sepertinya masalahnya bukan karena kita belum analisa COPQ-nya. Itu butuh yang namanya apa namanya cek yang lebih. Pak H, seberapa sering sebaiknya kita melakukan evaluasi terhadap biaya COPQ? Seberapa sering? Ini nggak bisa disamakan. Jadi COPQ ini dalam beberapa bisnis bisa digabungkan atau masuk ke dalam eh, laporan keuangan. Nah, kalau misalkan se-aware itu dalam laporan keuangan, berarti kan secara otomatis kita harus lakukan evaluasi day to day-nya sampai dengan setiap bulannya harus muncul reportnya. Karena masuk di laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan umumnya kan dilaporkan setiap bulan sekali. Ada yang sampai sedetik itu. Ada juga yang, oke, bisnisku nggak peka kualitas. Customerku mungkin barang elek wae mau terima. Nah, mungkin untuk bisnis yang seperti itu, CEPQ nggak begitu impactful. Jadi ini sifatnya sangat umum, sifatnya bisa diterapkan tergantung, oke, kita melihat sepenting apa sih untuk industri kita, sepenting apa sih untuk industri yang Bapak Ibu sedang handle, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin didiskusikan lagi. Oke, ini ada lagi Bapak dari Bapak atau Ibu Neo. Apakah COPQ hanya relevan untuk perusahaan manufaktur atau bisa juga diterapkan di sektor jasa? Dan seperti apa contohnya ya, Pak? Oke, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, apakah COPQ ini relevan untuk bisnis manufaktur saja atau sektor jasa? Jasa bisa pakai COPQ, relevan juga karena sifatnya sangat umum, sifatnya bisa untuk evaluasi karena jasa itu adalah produk juga. Jasa adalah produk. Ketika kita serve jasa, itu ada cost juga, di mana akan ada potensi cost berlebih kalau kita salah nge-serve jasanya. Seperti itu. Nah, kalau boleh didetailin lagi, mungkin industri apa nih? Atau mungkin saya bikin sampel jasa pengiriman, jasa logistik. Jasa logistik, kalau poor quality-nya itu ada banyak. Misalkan eh, dia pakai penutupnya tidak oke sehingga barang yang dia bawa punyanya customer jadi basah atau salah alamat.
Nah, itu muncul poor quality itu. Dia harus oke, muncul resiko kualitas, orang jadi nggak percaya, wah pakai jasa kiriman ini barang saya jadi rusak, akan muncul biaya. Atau ketika salah kirim, itu muncul biaya berlebih untuk, oke, kirim ke tempat semestinya, ada biaya juga kan, biaya transportingnya seperti apa, biaya apa namanya, tenaga kerjanya seperti apa, sampai dengan biaya seharusnya dia kerja untuk pengiriman tempat lain, akhirnya terganggu karena harus mengirim ulang kiriman yang salah itu. Jadi dalam bisnis pengiriman, salah kirim bisa muncul reward biasanya. Reward bukan hanya untuk produk yang berbentuk saja. Oke. Bapak Ibu, apakah dari jawaban dari Bapak Fajar ada yang perlu di ini diskusikan lagi atau sudah cukup dari jawaban Bapak Fajar tadi? Oke, dari Bapak Neo sudah cukup Pak jawabannya. Oke, Bapak Mungkin Ibu Bapak sekalian. Ibu yang lain? Oke. Dari Bapak Fajar mungkin ada yang mau ditambahkan? Ini dari pertanyaan belum ada tambahan. Oke, Bu Eni. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang COPQ, terus apa namanya, merasa aware, oh ternyata ada potensi nih di tempatku, perlu dilakukan evaluasi. Nanti lebih lanjutnya bisa kita komunikasi lanjutan, bisa melalui kontak berikut yang saya share screen-nya. Atau mungkin Bapak Ibu tertarik nih untuk melakukan bisnis check up. Nah, silakan hubungi kami kapan saja. Nah, baik Bapak, dari Bapak Fajar sudah Pak, sudah cukup. Ada hal yang disampaikan lagi? Dari saya cukup, Oke, dari Bu. Bapak Ibu saya rasa di sini juga sudah tidak ada yang didiskusikan, Pak. Sudah semua pertanyaan sudah dijawab. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Acara pada hari ini kita bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Eh, Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini untuk mengikuti webinar selanjutnya. Informasi akan kami share di media sosial kami di Instagram PT Total System, @totalsystem.pt. Saya selaku moderator mohon undur diri. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Selamat sore, sampai jumpa di webinar selanjutnya dan terima kasih. Terima kasih Terima semuanya, Bapak kasih. Ibu. Sukses selalu.